Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mesiana Hartoyo. Saya dari mahasiswa Universitas Haluoleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah kepemimpinan oleh dosen pengajar Ibu Profesor Nurwati SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana manajemen kinerja. Yang pertama yaitu arti, tujuan, dan falsafah manajemen kinerja. Manajemen kinerja yaitu manajemen tentang menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif, memfokuskan pada apa yang diperlukan organisasi, manajer, dan pegawai untuk berhasil, tentang bagaimana kinerja dikelola untuk memperoleh sukses. Manajemen kinerja ini sebagai proses komunikasi yang dilakukan terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan jelas dan pemahaman pekerjaan yang dilakukan. Manajemen kinerja itu manajemen yang didasarkan pada komunikasi terbuka antara manajer dan karyawan yang menyangkut penetapan tujuan, memberikan umpan balik baik manajer kepada karyawan maupun sebaliknya, demikian pula penilaian kinerjanya. Berikutnya itu perkembangan bagaimana manajemen kinerja. Merating sebagai teknik evaluasi, manajemen berorientasi sasaran atau manajemen based oriented MBO. Tujuan evaluasi kinerja yang meliputi pengembangan, pemberian penghargaan, motivasi, perencanaan SDM, kompensasi, dan komunikasi. Manajemen kinerja ini yang bertujuan membangun harapan jelas dan pemahaman. Selanjutnya, kompetensi dan pelaksanaan evaluasi kinerja. Meliputi penilaian kompetensi kerja, pelaksanaan evaluasi kinerja, strategi manajemen kinerja, dan menentukan skala evaluasi kinerja. Oke, berikutnya itu bagaimana penerapan manajemen kinerja dan kriteria keberhasilannya. Penerapan manajemen kinerja meliputi misi organisasi serta tujuan strategis, rencana dan tujuan bisnis dan manajemen. Kesepakatan kinerja dan pengembangan, rencana kinerja dan pengembangan, tindakan kerja dan pengembangan, monitoring dan umpan balik berkelanjutan, review formal dan umpan balik, serta penilaian kinerja menyeluruh. Kriteria keberhasilan manajemen kinerja meliputi manajemen kinerja, kebutuhan sistem manajemen kinerja, dan kontekstual terhadap kebutuhan perusahaan perencanaan sistem manajemen kinerja. Berikutnya, dalam perencanaan sistem manajemen kerja terdiri dari visi, misi, dan strategi. Dalam perencanaan kerja terbagi menjadi 4, yaitu proses perencanaan strategis, tujuan dan sasaran kinerja, karakteristik tujuan dan yang efektif, tujuan memfasilitasi kinerja. Selanjutnya, pelaksanaan kinerja yang melingkupi lingkungan kinerja, memahami kinerja, perilaku mendorong kinerja, model kinerja, indikator kinerja, kinerja organisasi, dan kinerja individual dalam kelompoknya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana kompetensi. Kompetensi ini yaitu adalah kemampuan melaksanakan atau melakukan pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan, didukung sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Tipe karakteristik kompetensi meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, pemberdayaan. Pemberdayaan ini adalah mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktivitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan meningkatkan percaya diri dalam melakukan sesuatu yang pada waktu sebelumnya tidak percaya menjadi mudah dilakukan. Hambatan pemberdayaan itu sering terjadi karena merasa tidak cukup uang, staf, dan peralatan melaksanakan pemberdayaan, atau merasa pemberdayaan bukan pekerjaan dan bahkan tidak waktu untuk menjalankannya. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana kompensasi. Kompensasi dalam manajemen kinerja yaitu apa yang diterima pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. Tujuan manajemen kompensasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternalnya. Kemudian upah dan gaji. Upah biasanya diberikan pada pekerja tingkat, sedangkan gaji diberikan sebagai kompensasi atas tanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu daripada tingkatan yang lebih tinggi. Selanjutnya insentif. Insentif ini yaitu menghubungkan penghargaan dan kinerja dengan memberi imbalan kinerja pada tindak berdasarkan senioritas atau jam kerjanya. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu di luar upah, gaji, dan insentif. Sering pemimpin memberi tambahan penerimaan lain sebagai upaya lebih menghargai kinerja masing-masing anggota. Oke, selanjutnya pembinaan sumber daya manusia.
Peningkatan kemampuan pekerja dapat dilakukan manajer sebagai bagian dari fungsi kepemimpinan. Manajer bertanggung jawab meningkatkan kemampuan dan kinerja pekerja dengan cara pembinaan seperti coaching bersifat mengoreksi perilaku yang tidak sesuai, kemudian mentoring, proses di mana pekerja lebih berpengalaman memberi saran, nasihat, bimbingan, dan sebaliknya meningkatkan pengembangan profesional pekerja baru. Dan yang terakhir itu konseling. Konseling ini setiap aktivitas yang terjadi di tempat pekerjaan di mana seorang individu memikul tanggung jawab atas mengelola pengambilan keputusan sendiri. Selanjutnya bagaimana review kinerja. Review kinerja ini hal yang harus diperhatikan yaitu memahami review, mempersiapkan review, mengelola review, dan tindak lanjut review. Kemudian bagaimana mengelola produktivitas. Produktivitas ini yaitu hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Dalam mengelola produktivitas yang harus diketahui yaitu bagaimana tipe produktivitas, tantangan mencapai produktivitas, teknik memperbaiki produktivitas, keterkaitan produktivitas, proses perbaikan produktivitas, strategi terhadap sumber daya manusia, dan pengukuran produktivitas. Kemudian selanjutnya bagaimana mengelola kualitas. Kualitas ini yaitu memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas sebagai kemampuan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam mengelola kualitas, kita harus memperhatikan kualitas sebagai senjata persaingan, keterlibatan pekerja, perbaikan berkelanjutan, biaya kualitas, total quality management, memperbaiki kualitas melalui TQM, alat memperbaiki kualitas dan kinerja, serta standar kualitas internasional. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana kepuasan kinerja. Kepuasan kerja itu sikap yang dimiliki pekerja tentang pekerjaan mereka. Penyebab kepuasan kerja itu pemenuhan kebutuhan, perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, dan komponen genetik. Mengukur kepuasan kerja yaitu dengan single global rating dan summation score. Kemudian pengaruh kepuasan kinerja dan organizational citizenship behavior. Selanjutnya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini yang meliputi desain sistem pengukuran kinerja, keluarga ukuran, tipe ukuran kinerja, dan tindak lanjut. Kemudian kita akan menjelaskan bagaimana evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini yaitu pendapat bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau presentasi sebagai dasar keputusan dan rencana perkembangan personil yang meliputi pendekatan evaluasi kinerja, metode evaluasi, dan sasaran evaluasi. Selanjutnya bagaimana umpan balik dalam manajemen kinerja. Umpan balik yaitu informasi tentang masa lalu yang disampaikan sekarang yang mungkin mempengaruhi perilaku di waktu yang akan datang. Fungsi umpan balik yaitu bersifat instruksional atau mengklarifikasi, memperjelas peran, atau mengajarkan perilaku baru. Dalam manajemen kinerja, umpan balik meliputi umpan balik non-tradisional, umpan balik yang baik, dan reaksi terhadap umpan balik. Selanjutnya bagaimana tentang perbaikan kinerja. Perbaikan kinerja ini harus dilakukan karena presentasi kerja yang dicapai tidak seperti yang diharapkan. Dengan melakukan perbaikan kinerja diharapkan tujuan organisasi di masa depan dapat dicapai dengan lebih baik. Dalam perbaikan kinerja itu meliputi tingkatan kinerja, rencana perbaikan kinerja, kebutuhan program, kesenjangan kinerja, proses perbaikan kinerja berkelanjutan, dan performance driven organization. Oke, baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.